Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Walaupun orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik tidak menyenanginya, bahkan membencinya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan, meninggalkan buat kita sekalian satu tuntunan hidup, satu pedoman hidup yang amat berharga bagi semua manusia. Sepanjang manusia itu mampu memahaminya, menghayati serta meresapinya, kemudian mampu pula mengamalkan dalam kehidupannya, maka dijamin yang bersangkutan akan selamat sepanjang masa, selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Pada subuh ini kita akan berbicara penutup dari materi kita, jaga pemurnian akidah Islam. Beberapa waktu sudah kita bicarakan bagaimana tantangan umat Islam, bagaimana pelecehan terhadap Islam, bagaimana pendapat bahwa semua agama itu sama. Kemudian kita sudah bicarakan makna kerukunan dan toleransi yang keliru. Kemudian kita sudah bicara tentang makna Islam kafah. Kemudian terakhir kita bicara pembatal keislaman. Sebelum kita melangkah materi penutup kita dari jaga pemurnian akidah Islam ini, perlu saya mengingatkan kita sekalian, sekaligus menjadi bahan renungan dan menjaga diri dan keluarga kita. Karena dari berbagai informasi yang kita terima bahwa ada 3 unsur yang akan merusak agama ini. Yang pertama, raja atau penguasa. Yang kedua, ahli agama atau ulama yang tidak beramal dengan cara yang benar. Dan yang ketiga, tokoh masyarakat yang memberikan contoh yang tidak benar. Jadi apabila 3 unsur ini ada, maka agama mendapat gangguan, bahkan agama bisa terlaksana dengan tidak benar. Yang pertama, raja atau penguasa, di mana kita ketahui yang namanya raja atau penguasa itu yang mempunyai wewenang, yang mempunyai kekuasaan menentukan bagaimana langkah yang akan diambil dari pemerintahan itu. Apabila raja
atau penguasa ini bertindak zalim, apabila penguasa ini kalau di dalam satu bangsa dia tidak nasionalisme, dia tidak punya jiwa kebangsaan, maka di samping agama rusak, negara itu pun akan hancur. Yang kedua, ahli agama atau ulama yang tidak beramal dengan cara yang benar. Ulama, kalau di kalangan Islam, ulama Islam, tapi dia tidak melaksanakan syariat Islam. Apabila ini terjadi, maka agama mendapat gangguan, agama bisa rusak. Kemudian yang ketiga, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu artinya yang menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Apabila tokohnya baik, insya Allah masyarakatnya baik. Apabila tokoh masyarakat tidak baik, maka bisa berakibat masyarakatnya pun menjadi tidak baik. Maka apabila unsur yang ketiga ini, tokoh masyarakat tidak memberikan contoh yang baik, katakanlah dia tokoh masyarakat tapi melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak terpuji, melanggar peraturan, berbuat dosa, dan seterusnya dan seterusnya. Sama-sama kita memahami apa yang terjadi sekarang ini, apa kira-kira ada atau tidak, masing-masing hati kita lah yang bisa menjawabnya. Apakah penguasa kita punya jiwa nasionalisme? Apakah penguasa kita punya jiwa agama, menghormati agama, melaksanakan ajaran agama atau tidak? Yang kedua, apakah ulama kita yang kita harapkan akan melaksanakan syariat Islam dengan benar, apakah mereka sudah melaksanakan itu atau sebaliknya? Yang ketiga, apakah tokoh masyarakat, tentunya di sini mungkin dia pimpinan organisasi, mungkin dia pimpinan partai, atau dia mungkin pimpinan kelompok, apabila mereka tidak memberikan contoh yang baik, contoh yang terpuji, maka yang namanya agama akan terganggu, agama akan rusak. Bahkan kalau kita berbicara negara, berbicara pemerintahan, maka pemerintahan kita kemungkinan akan dijajah oleh bangsa lain. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan agama, menutup materi kita, jaga pemulihan akidah Islam, kita akan berbicara langkah-langkah jaga pemulihan akidah Islam. Coba lihat yang terakhir di penutup, terus saya sampai penutup. Ya, nih. Mari sama-sama kita renungkan, sama-sama kita pahami. Karena ini sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa apa yang kita kaji sekarang ini merupakan kunci mau kemana kita. Langkah-langkah menjaga pemulihan akidah Islam. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, belajar tentang Islam yang benar.
Jadi ada istilah Islam yang benar. Berarti ada yang mengajarkan Islam tapi tidak benar. Islam tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, langkah kita belajar tentang Islam yang benar dari ustaz, dari kiai, dari ulama yang konsisten dengan Islam, atau dari buku yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Di sini sengaja saya pakai istilahnya Al-Quran dan hadis yang sahih, karena kadang-kadang yang dijadikan dasar adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif, bahkan hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Jadi kalau kita mau menjaga pemurnian akidah Islam, ini langkah yang harus kita ambil. Siapapun dia, sebagai umat Islam, kalau dia mau belajar secara langsung dari ustaz, kiai, ulama yang konsisten. Konsisten artinya kan sesuai dengan apa yang petunjuk itu sendiri. Sekarang kita akan bertanya pada diri kita masing-masing, adakah ulama yang konsisten? Dan adakah juga ulama yang tidak konsisten? Kalau ulama yang konsisten, berarti mereka akan memberikan contoh, mereka akan memberikan ajaran sesuai dengan syariat Islam. Tapi sebaliknya, apabila tidak konsisten, mungkin agama hanya dijadikan alat untuk mendapatkan kedudukan atau mendapatkan fasilitas dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bentengi diri dari Islamofobia. Insya Allah Sabtu yang berikutnya kita akan bicara apa yang dilakukan oleh Islamofobia ini, lalu bagaimana pula kita mengatasinya. Sekarang dari jaga pemurnian akidah Islam, bentengi diri kita, bentengi umat Islam ini dari Islamofobia, pelecehan syariat Islam. Kalau kita bicara pelecehan syariat Islam, mau tidak mau kembalinya di sini. Yang mana yang katakan pelecehan syariat Islam? Pelecehan syariat Islam artinya ajaran dari ustadz, kiai, ulama yang tidak konsisten dengan ajaran Islam, menjadilah pelecehan syariat Islam. Kemudian tambahkan, tumbuhkan, bina umat kita ini cinta Islam. Kalau dulu ada istilah aji, aku cinta Indonesia. Bagaimana kalau sebagai manusia aku cinta Islam? I love you Islam. Kan jarang menyebutnya I love you Islam itu kan. Nah kemudian fanatik dengan Islam. Nanti kita akan bicara juga. Kalau bicara fanatik dengan Islam, ada umat Islam yang tidak fanatik. Ada umat Islam juga terlalu fanatik. Jadi ada yang tidak fanatik, ada yang terlalu fanatik. Nah, kita mestinya mengenai fanatik. Fanatik dalam pengertian kita beramal, beribadah sesuai dengan ketentuan syariat Islam itu. Itu langkah yang kedua, tarik. Nah, langkah kita yang ketiga, perkuat keyakinan bahwa hanya Islam agama yang benar. Ini harus tertanam dulu. Inna dina indallahi Islam. Kemudian al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam madina. Bahwa Islam itulah agama yang sempurna. Islam itulah agama yang mendapat ridha Allah. Ini harus tertanam.
tidak memisahkan Islam dengan kehidupan. Karena apa? Karena ada yang berpikir pisahkan antara agama dengan kehidupan, pisahkan antara agama dengan pemerintahan. Sementara Allah sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu bis-silmi kaffah. Ini Islam kaffah. Islam secara keseluruhan, tidak dipilih-pilih, tidak dipilah-pilah. Yang ketiga, sekarang yang keempat, hayati, resapi makna dan konsekuensi persaksian syahadatain. Apa yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini harus tertanam betul. Makanya kita katakan dan memilih syarat pengucapan la ilaha illallah. Yang dulu sudah kita katakan, ucapan la ilaha illallah syaratnya yang pertama, ilmu tanpa kejahilan, ilmu tanpa kebodohan. Syaratnya seperti itu. Nah, di sini tergambar seperti yang ditanyakan oleh Pak Budi waktu yang lalu, bagaimana orang akan meninggal dunia itu yang kita mengajarnya, karena Nabi mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Nah, hadis ini tentunya terkait dengan firman Allah juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Beragama Islamnya itu terwujud dengan dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan di sini juga umat Islam harus sadar, kalau orang itu tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah, kalau orang itu tidak ibadah, orang itu tidak sholat, rasanya nggak ada jaminan akhirnya dia akan mengucapkan la ilaha illallah. Ya kalau sholat enggak, puasa enggak, salisan enggak dilaksanakan, apa mungkin? Karena kita mau dilakukan ada kaitan dengan pengamalan dia sehari-hari. Seperti ada orang mengatakan, kalau senang dia judi, jangan-jangan waktu mati dia sedang berjudi. Ya kan gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita selalu takut kepada Allah, mendekatkan diri selalu kepada Allah, insya Allah kita akan bisa melakukan ini. Jadi, kalaupun Nabi mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah, itu usaha kita. Usaha kita yang hidup kepada orang yang sakaratul maut. Tapi bagaimana tanggapan yang sakaratul maut itu sendiri sangat tergantung apa isi dadanya. Ya, kalau memang dia nggak pernah, rasanya susah. Hanya kita laksanakan, cuma kita ngajarnya. Tapi kalau yang bersangkutan sendiri nggak punya modal, agak susah gitu kan. Nah ini anunya. Jadi ini keempat masih ada lagi enggak? Masih ada. Ini yang keempat, waspada, bukan waspada. Kurang tanya. Kalau masih bisa, kalau nggak bisa apa boleh buat. Ya, alhamdulillah. Waspada terhadap pembatal keislaman. Nah, kalau di atas tadi ada pengucapan la ilaha illallah harus memenuhi persyaratannya. Sedangkan pada keislaman ini berarti bertentangan dengan ini. Yang dulu antara lain. Nah ini yang banyak dilakukan oleh manusia tanpa sadar, melakukan perbuatan syirik. Islam dia kok, tapi dia kadang-kadang masih mempersekutukan Allah. Percaya dengan
Allah, tapi masih juga percaya dengan ada kekuatan lain. Nah, ini yang harus kita waspadai. Silakan kita introspeksi apa yang terjadi sekarang ini. Apakah semuanya sudah mulus Islamnya? Khawatir kita, tanpa disadari dia sudah mengamalkan apa yang dikatakan pembatal Islam. Nah, seperti kita mengatakan masih ada hukum di atas hukum Al-Quran. Apa nggak bisa kena ke sini ya? Sedangkan kita tahu betul hukum yang tertinggi itu adalah hukum dari Allah. Maka nanti satu saat kita akan bicara Al-Maidah 43, 44, 46 gitu. Pemalam yakum bima anzalallahu qaulan humul kafirun. Apabila kamu tidak menghukum dengan hukum Allah, kafir. Zalim. Berat itu. Nanti kita coba membahasnya waktu tersendiri. Bagaimana kalau kita menghukum tapi tidak dengan hukum Al-Quran, tidak menghukum dengan hukum Allah, bagaimana? Yang khawatir kita, kalau kita dikatakan belum Islam, itu khawatirnya kan? Maka gak salah kalau ada kelompok tertentu menghendaki hukum yang berlaku adalah hukum Islam, karena dari ayat itu. Nah, maka dulu pernah saya katakan, di dunia ini sistem pemerintahan itu ada pemerintahan atau negara agama. Ada yang kedua, negara pemerintahan sekuler. Yang ketiga, negara pemerintah beragama. Kita bisa lihat Indonesia masuk yang mana kira-kira? Kalau dia negara agama, berarti hukum yang berlaku adalah hukum agama. Katakanlah Saudi Arabia, hukum yang berlaku adalah hukum Al-Quran. Karena ada orang yang membunuh, disoskan hukumnya. Itu hukum Al-Quran. Atau saya nggak tahu persis Vatikan yang punya Katolik itu, mungkin termasuk negara agama. Mereka menghukum sesuai dengan hukum agama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, negara pemerintahan sekuler. Artinya pemerintah negara itu tidak mengurusi soal agama. Agama di luar pemerintahan. Nah, ini kalau kembali ke Islam bagaimana? Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Islam apa? Tapi ada pemerintahan seperti itu. Kalau yang salah satu saat diperlukan kita bicara juga ada istilah sipilis, sekuler, pluralis, liberalis, yang sekarang sedang berkembang. Nah, yang ketiga, negara beragama. Jadi ada negara agama, ada negara sekuler. Negara beragama ini artinya negara itu bukan negara agama, hukum yang berlaku bukan hukum agama, tapi bukan pula sekuler dia. Negara beragama artinya walaupun negara itu bukan negara agama, tapi agama tetap dihormati, agama tetap diperhatikan. Kaitannya, apabila negara beragama ini sudah menyisihkan ajaran agama, dia akan lari menjadi negara sekuler. Dulu pernah kita bicara sebelum pemilu.
apa ini, maka negara kita akan menjadi negara sekuler. Tapi kalau dia menolak itu, negara kita akan menjadi negara agama. Hasilnya silakan masing-masing kita menilai. Jadi apa yang sudah kita kaji sebelum pemilu, sekaranglah pembuktiannya. Walaupun kalau kita katakan pemerintah Indonesia sekarang ini bukan sekuler, kita nggak perlu bicara, prakteknya akan kita lihat, kenyataannya bagaimana. Nah, baik. Jadi ini sebagai penutupnya. Maka kembali awal tadi saya katakan, menjaga pemurnian akidah Islam ini sangat tergantung dengan 3 unsur tadi. Bagaimana penguasanya, bagaimana ulamanya, bagaimana tokoh masyarakatnya. Saya pernah memperhatikan dari YouTube itu bagaimana Sukron Makmun, kiai kita yang konsisten, dia apa yang dia katakan, selama ini kita disuruh jangan berpolitik, di masjid jangan bicara politik, di pengajian jangan bicara politik. Akhirnya apa yang terjadi? Coba lihatlah tokoh-tokoh politik kita sekarang ini. Jadi saya hanya ngambil kata-kata Pak Sukron Makmun saja. Kebohongan di mana-mana. Akibat apa? Karena politik tidak dibicarakan di pengajian, politik tidak dibicarakan di masjid, politik tidak boleh di khutbah. Itu yang terjadi. Nah, jadi artinya kalau kita kan menyelamatkan agama kita, menyelamatkan bangsa kita ini, mutlak umat Islam itu harus berpolitik. Tapi jangan langsung mengatakan, wah, karena saya mengatakan berpolitik, ini Pak Husni ini artinya ini orang politik. Enggak gitu. Kembali kepada agama, berpolitik. Bagaimana politik Islam itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah politik Islam. Jadi kalau ditanya bagaimana politik Islam, sederhana aja jawabnya, amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah tugas dakwah itu. Menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar. Dan Nabi mengingatkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Apabila kamu lihat kemungkaran, cegah kemungkaran itu dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, dengan kekuatanmu. Apabila kamu tidak mampu, cegah kemungkaran itu dengan lisanmu, dengan ucapanmu, dengan dakwahmu, dengan ceramahmu. Fa'ilam yastati' abi qalbi. Apabila kamu tidak mampu, kamu tidak bisa, maka dengan hatimu. Wa dzalika al iman. Namun yang itu termasuk imannya lemah. Tapi ada orang mengatakan, Pak, daripada gak beriman lemah jadilah. Nanti kita akan bicara ini. Kalau bicara iman lemah ini, insya Allah Sabtu yang akan datang kita akan bicara bagaimana Islamfobia. Salah satu usaha dia mendekati yang Islam lemah. Itu yang akan mereka jadikan alat mereka. Ini ambil untuk apa? Untuk musuhi saudaranya sendiri. Padahal kalau kita kembali pada Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah itu hendaklah keras tegas terhadap orang-orang kafir. Jadi dengan orang kafir itu enggak ada kompromi kok menurut Al-Quran. Kalau kita konsekuen dengan Al-Quran, konsekuen dengan Allah,
Tidak ada kompromi dengan orang kafir itu kok. Namun berkasih sayang dengan sesama muslim. Silakan renungkan apa yang terjadi. Justru sebaliknya. Sesama muslim dia bermusuhan, dengan orang kafir dia berangkulan. Jadi kita bicara kan bicara apa yang ada, nggak neko-neko. Insya Allah nggak termasuk hoak. Inilah nyatanya. Nah maka kembali kita, bagaimanapun ini harus kita lakukan dari awal kita. Ya, harus kita lakukan ini. Kalau akidah kita mau murni, harus kita lakukan ini. Yang pertama, belajar tentang Islam itu dengan sumber yang benar, baik sumbernya orangnya maupun sumber bukunya. Yang kedua, kita harus bentengi diri kita, jaga diri kita ini dari Islamophobia, pelecehan syariat Islam dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, langkah kita harus tetap pada diri kita. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Jangan bilang semua agama sama. Ingat, apabila orang Islam berkata semua agama itu sama saja, nauzubillah min dzalik, khawatir saya murtad ya. Mengapa? Kalau dia sebagai orang Islam harus yakin yang benar hanya Islam. Alasannya apa? Al-Quran. Jadi inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama sisi Allah adalah Islam. Ditambah lagi ayat yang satu lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala wala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima. Mau apa lagi? Kurang jelas, kurang tegas di Al-Quran. Di mana lagi yang kita tidak paham? Ini kan terjemahan lurus saja gitu kok. Jika saya mengatakan, ya kita jangan bicara yang benar hanya Islam, bukan bisa harus begitu ngomongnya. Ya tapi kan Kristen Katolik Hindu Buddha itu juga benar. Benar menurut mereka, jangan menurut kita. Kalau benar menurut mereka itu, disitulah konsekuensi orang beragama. Kalau saya Islam, saya harus yakin Islam yang benar. Yang Kristen dia yakin dia yang benar. Yang Katolik yakin dia yang benar. Silakan. Memang harus demikian. Bahkan dulu sering saya tekankan, tolong yang Islam kuatlah di Islam, yang Kristen kuatlah Kristen, yang Katolik, yang agama kuatlah dengan agamanya masing-masing. Jangan berpindah-pindah agama. Bagaimana kalau terjadi kalau yang semua agama sama saja? Apa yang akan terjadi? Hari Ahad Islam, hari Senin Kristen, hari Selasa Katolik, hari Rabu Hindu, hari Kamis Buddha, hari Jumat Konghucu, hari Sabtu istirahat. Kan bisa terjadi seperti itu kalau dianggap sama saja. Tapi kalau kita yakin Islam itu agama yang benar, hari Ahad Islam, Senin Islam, Selasa Islam, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Islam. Setiap hari tetap Islam. Kalau berbicara akidah kan seperti itu. Gak ada tawar-menawar gitu. Seperti ada ungkapan, kok begitu pendapatnya? Ya kita cari jalan tengah. Agama nggak ada jalan tengah agama itu. Agamanya apa kata Allah, itulah kata kita. Itu kan yang istilah kita sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya patuh. Habis.
Kalau model begitu semua umat Islam gak ada cerita bisa dimakan orang. Tapi orang luar itu nanti kita bicara bagaimana upaya Islamofobia ini. Waduh, program ini benar. Kita buka sedikit aja. Salah satunya sesuai dengan politiknya Belanda. Apa politik Belanda? Pecah belah. Selama umat Islam itu bersatu, nggak bisa mereka masuk. Dan kalau Islam sudah dipecah belah, mereka akan mudah masuknya. Ilmu itu dipakai untuk keberhasilan mereka. Nah ini terakhir kita bicara tentang jaga pemulihan akidah Islam. Bagaimana kira-kira, ada yang menanggapi masalah ini? Kalau terbit matahari menurut jadwal ini jam 5:54. Nah kan pas ya. Gimana kira-kira? Silakan Pak Budi yang memang punya kerjaannya beliau. Iya, beliau yang tanggung jawab ini kok. Pertanyaan umum aja Pak. Kalau di universitas Win. itu adanya itu fakultas apa? Tarbiyah, Usuluddin, Syariah, dakwah. Ya. Ada yang jurusan politik itu Pak ya? Enggak ada saya lihat. Ada yang sosial politiknya di IM ada. Iya. Saya tahu, saya nggak tahu di Universitas Bapak itu Muhammadiyah itu di mana saja nih? Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat bagus betul. Dan ini selalu saya ungkapkan. Karena saya ini termasuk alumni IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Kalau Nurdaya, Ismu, yang Sobri dan lain-lain itu UIN, Universitas Islam Negeri. Saya selalu mengatakan, saya termasuk, kalau umpamanya saya ditanya, termasuk saya tidak setuju IAIN itu menjadi UIN. Mengapa? Kalau dia masih bernama IAIN itu sudah ciri khas, hanya bicara Islam. Tapi kalau UIN, ismu kita jurusan ekonomi syariah. Sehingga sekarang ini pelajaran di universitas negeri itu ada juga nih. Iya. Nah di UIN ini ada. Hanya ilmu agamanya tetap nggak hilang. Tapi mau tidak mau dia akan berkurang. Apalagi ada ungkapan diharapkan dosen agama Islam di UIN itu jangan hanya bicara akidah. Bicaralah kemanusiaan. Sedangkan intinya justru akidah. Bagaimana lembaga tinggi agama Islam ini bisa mencetak ulama-ulama, bahkan kalau dibilang ulama yang konsisten. Tapi kalau dosennya saja sudah nggak ngajari akidah itu yang penuh, bagaimana dia? Sekarang itu di UIN itu banyak sekali kan jurusannya. Di semua jurusan yang di UNILA ada dia. Kalau IAIN Jakarta kalau saya sudah ada fakultas kedokteran. Jadi masalahnya hanya itu. Maka kalau saya ingat sejarahnya IAIN itu, waktu Pak Profesor Dr. Mukti Ali punya pemikiran
Itu yang sangat bagus sebenarnya. Yang masuk IAIN itu diharapkan lulusan pondok pesantren. Masuk ke IAIN itu ditambahkan ilmu pengetahuan umumnya. Mantap dia. Tapi itu tidak terwujud rupanya. Justru sebaliknya yang sekarang ini. Ya, terlepas dari setuju nggak setuju kan masing-masing orang berpikirnya. Tapi yang jelas saya katakan tadi, tidak bisa penuh dia. Dan kalau zaman saya dulu, saya berpikir saya memang dari sekolah agama masuk IAIN masih merasa berat betul. Sekarang ini lulusan SMA, lulusan SEMEA, gak punya modal ilmu agama, bisa masuk ke situ dan lulus. Hebat kan sekarang. Jadi kalau itu saya ngakui saya nggak sehebat sekarang. Nah, kembali tadi kalau ditanya oleh Pak Budi tadi, bagaimana? Kira-kira yang berbicara masalah politik, nah mestinya ada jurusan sosial politik ya, sospol kan? Nah, tentunya politik Islam mestinya. Tapi wallahu a'lam karena saya tidak mengikuti penuh berapa banyak jurusan di situ. Nah, kalaupun mestinya begitu. Kedokteran Islam, ekonomi syariah kan gitu. Yang lama saja kan 5 jurusannya dulu, IAIN itu. Tarbiyah, syariah, adab, dakwah, usuluddin. Ini sudah dibagi dia. Tarbiyah masalah pendidikan, syariah masalah hukum, dakwah masalah dakwah artinya, usuluddin perbandingan agama, adab itu sastra. Sudah dibagi dia. Tapi tentu saja masyarakat ini untuk pegangan seperti Nurdaya, orang di luar IAIN Tawin itu orang nggak tahu jurusan kita, tahunya keluaran UIN, keluaran IAIN, dianggap sudah paham semua tentang Islam itu. Maka sering saya katakan jangan sampai terjadi nanti mau sholat jenazah. Nah ini dia anak dari UIN dari IAIN, silakan imam. Apa jawabnya? Mohon maaf Pak, saya tarbiyah bukan syariah. Kayak jangan terjadi model begitu kok. Kira-kira inilah. Jadi ya memang kembali lagi tadi kan, yang kan merusak agama itu kan 3 unsur tadi. Ya sama halnya kalau perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi itu lembaga ilmiah sudah dibawa ke politik, naudzubillah min dzalik. Hilang ilmiahnya. Kalau sudah bicara di politik. Ini untuk sekedar pelajaran. Ini ada rektor sekaligus dia pengurus satu lembaga. Yang lembaga itu ya kayaknya pola pikirnya berbeda. Yang khawatirnya dibawa perguruan tinggi ini, dibawa pada unsur politik. Makanya mau tidak mau sebagai umat Islam itu harus bicara politik. Khutbah politik kita, tapi politik Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Nah sekarang ini mohon maaf, banyak para dai kita, para mubalik, para khotib kita agak ragu-ragu bicara. Karena sudah banyak contoh ngomong, nah karena kamu sering ngomong gini, istirahat ya. Ini kok kayak gitu ya? Ayo kalau gitu jangan ngomong lagi ya. Nah, sedangkan perintah agama kita, kulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun pahit, nggak enak, sampaikan itu, jangan ditutup-tutupi. Apalagi yang namanya wala talbisul haqqo bil batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Nah ini
pertanyaan singkat, penjelasan yang panjang. Ya tapi itulah. Jadi harapan saya betul kok. Jadi kita ini bukan hanya sekedar mempelajari Islam, tapi bagaimana lebih menanamkan pemantapan akidah kita. Maka materi di sini saya nggak mau bicara materi yang berkait dengan ibadah, berkait dengan lain, tapi bagaimana intinya. Karena apa? Kalaupun di Islam ini ada pokok ajarannya 4 kan? Akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Tapi dari 4 intinya di akidah dia. Kalau akidahnya kuat, insya Allah ibadahnya akan bagus. Kalau akidahnya kuat, insya Allah muamalahnya bagus. Kalau akidahnya kuat, insya Allah akhlaknya bagus. Makanya nggak bisa kita tinggalkan ini. Maka kita himbau betul yang kita sudah banyak beribadah ini, jangan sampai kita melupakan masalah akidah ini. Dan kalau boleh kita belajar dari yang lama, orang tua kita dulu disuruh ngaji, belajar Al-Quran, pakai rotan yang panjang itu. Saking supaya bisa baca Al-Quran. Tapi mohon maaf, kurang menanamkan masalah akidah, kurang menanamkan masalah ibadah. Hanya suruh baca Al-Quran aja. Dan itu sebenarnya ilmunya Belanda itu. Suruh manusia baca-baca Al-Quran, tapi jangan baca tafsir. Ya kan? Kalau sudah belajar tafsir, berontak nanti bangsa ini. Kan itu. Jadi kalau ditanya mengapa kita 350 tahun dijajah Belanda, satunya kan ada pengkhianat, yang keduanya kita dipakai seperti itu. Mana? Cukup? Cukup. Nah kalau cukup, selalulah kita berdoa. Kita nggak tahu kondisi kita sekarang ini. Seperti kita diajarkan, setiap sujud terakhir itu kita berdoa kan. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, mohon husnul khotimah. Ya Allah, mohon akhir yang baik. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, mohon rezeki taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya sebelum maut datang. Doa kita yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang memutar balikkan hati manusia, mantapkan agama. Itu kan yang diajarkan sujud terakhir kita, tambah dengan doa itu. Jadi mudah-mudahan kita saat sakratul maut nanti kita benar-benar meninggal dalam keadaan Islam dan husnul khotimah. Nah, sekaligus saya ingatkan, kan sering orang mengatakan kalau yang meninggal mudah-mudahan husnul khotimah. Ini kan sudah banyak mubalik yang mengatakan nggak tepat itu. Kalau berdoa husnul khotimah sebelum dia mati, ya kan? Dan kalau sudah mati kan sudah Allah menentukan husnul khotimah atau enggak dia. Nah seperti sekarang, mudah-mudahan Pak Husni Sarnui husnul khotimah, amin. Mudah-mudahan jamaah salam ini husnul khotimah, amin. Jangan sudah, mudah-mudahan husnul khotimah, enggak bisa. Ya kan itu. Cukup ya, mudah-mudahan. Walaupun saya yakin betul. Kalau kita mau dialog itu agak susah sih kan. Masalahnya memang ini enggak bisa lari dia kan. Kalau ibadah aja masalah fikih akan timbul nanti pendapat ini, hadis ini. Nah kalau ini enggak, ya itu aja dia tetap itu. Apabila keluar dari itu, bisa keluar kita dari Islam. Nah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridha Allah, dan kita selalu berdoa mudah-mudahan para penguasa kita ini mendapat hidayah Allah, tidak melakukan kezaliman,
dan berusaha agar negara ini tidak dijajah oleh bangsa lain. Mudah-mudahan mereka tidak tergiur untuk mendapatkan kedudukan, mereka tinggalkan agamanya. Begitu juga ulama kita, ulama ini yang paling berat ini kok. Apabila mereka melakukan kesalahan, maka mereka menyesatkan umat. Paling berat itu ulama, karena dia ngerti agama. Kalau penguasa tadi kan belum tentu dia ngerti agama. Ya, seperti ada penguasa kita mengatakan Islam itu bukan orang Arab. Ya. Gimana mau dikatakan Tuhan itu bukan orang Arab? Memang bukan orang. Ya kan, Tuhan itu Al-Khaliq yang menciptakan. Gimana mau dikatakan Tuhan? Termasuk ayatnya panjang itu ya. Tuhan itu bukan orang Indonesia. Tuhan itu bukan orang Filipina. Memang bukan. Al-Khaliq dia, makhluk. Nah, ini penguasa bicara begini. Kalau ulama yang berbicara begitu, sesat menyesatkan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.